Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan segala aktivitas dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Kompetensi dasar. Yang pertama, IPA menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Bahasa Indonesia menguraikan konsep-konsep saling berkaitan pada teks non-fiksi. Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem. 2. Siswa dapat menjelaskan komponen-komponen biotik dalam ekosistem. 3. Siswa dapat menjelaskan pengertian teks non-fiksi. Dan keempat, siswa dapat memahami ciri-ciri teks non-fiksi. Setiap makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk melangsungkan kehidupannya. Makhluk hidup saling berhubungan atau berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan komponen biotik. Di bawah ini disajikan beberapa contoh ekosistem. Ada ekosistem hutan hujan, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, ekosistem tundra, ekosistem taiga, dan ekosistem air tawar. Komponen abiotik adalah segala benda tak hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup pada suatu lingkungan. Contohnya, tanah, air, cahaya matahari, dan suhu. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Contohnya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. Apakah masing-masing dari pengertiannya? Yang pertama, individu adalah makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup yang sejenis dalam suatu ekosistem. Sedangkan komunitas adalah kumpulan populasi makhluk hidup di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Sedangkan komunitas yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya membentuk ekosistem. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 3, yaitu ekosistem alami, ekosistem buatan, dan ekosistem suksesi. Dapatkah kalian menjelaskan dan menyebutkan contoh-contoh dari jenis-jenis ekosistem tersebut? Untuk mempelajari lebih lanjut terkait jenis-jenis ekosistem, mari kita membaca teks non-fiksi berikut ini. Jenis ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau komponen tak hidup atau lingkungan yang saling memengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ekosistem alami, ekosistem buatan, dan ekosistem suksesi. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ekosistem padang rumput, ekosistem gurun, dan ekosistem hutan hujan tropis. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Contohnya, sawah, waduk, perkebunan, dan kolam. Ekosistem buatan memiliki keanekaragaman biotik yang rendah karena umumnya ditentukan oleh pembuatnya. Ekosistem suksesi merupakan ekosistem hasil suksesi lingkungan yang didahului oleh kerusakan. Misalnya, ekosistem baru yang terbentuk setelah terjadinya gunung meletus, tsunami, penggundulan hutan, atau kebakaran besar.
Contohnya adalah ekosistem yang terbentuk di area yang terkena dampak meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Nah, setelah membaca contoh teks non-fiksi tersebut, dapatkah kalian menjelaskan pengertian dari teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks non-fiksi mempunyai ciri-ciri antara lain: 1. Biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan sebagainya. 2. Bersifat menggugah nalar dan pikiran pembaca. 3. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik pembaca. 4. Bahasa yang digunakan denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Demikianlah pembahasan kita terkait materi komponen ekosistem dan teks non-fiksi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan materi tersebut adalah: pertama, ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. 2. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ekosistem alami, ekosistem buatan, dan ekosistem suksesi. 3. Ekosistem terdiri atas 2 komponen, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. 4. Komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu individu, populasi, dan komunitas. 5. Teks non-fiksi adalah sebuah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.